Donasinya kemana, dipakai apa, kagak ngerti kita. Ada berita Mbak Novi saya pakai uang buat bayar hutang 100 juta. Emang buat bayar rumah? Demi Allah, demi Rasul, masalah duit itu nggak tahu. Jadi katanya banyak rentenir datang. Oh nggak ada, kita nggak ada hubungan rentenir. Ya nggak tahu. Tapi sebetulnya belanja Shopee itu segala macam tuh emang belanja Shopee. Enggak, Agus nggak belanja Shopee. Agus nggak pernah belanja Shopee. Itu sampai dari anaknya yang Wawa belanja Shopee sih. itu anak saya, tapi kan dari uang sendiri. Dari Cuman uang memang- sendiri karena ada Iya. mutasi Anak rekening. saya kan ada rekening di situ, jadi dia memang biasa belanja Shopee. Cuman karena memang berbenturan dengan Nyampur waktu. uangnya. Iya, bersamaan. Jadi di situ ke mutasinya ada belanja Belanja Shopee. apa sih waktu itu? Nggak tahu saya Berapa juga. nilainya? Nggak tahu juga, karena memang anak saya nggak ngomong. Nah, inilah Iya. provokasi-provokasi seperti ini yang mengatakan di media sosial dia ngomong begitu, bukan masalah fakta. Iya. Kalau bicara fakta, tidak ada hak daripada yayasan tersebut untuk mencaburi rezeki yang diterima Agus. Nah, jadi sekarang kalau menurut kacamata Mas Farhat ya, sebetulnya uang ini adalah hak Agus. Uang ini adalah hak Agus, donasi, sumbangan atau- sukarela. Iya. Kecuali sumbangan itu 1 miliar masuk ke yayasan, kemudian dikasih ke dia habis. Iya. Ini uang dia sendiri yang buka rekening, yang donasinya yang buat dia. Iya. Dan bahkan Novi mengatakan ya kita beli mobil, beli segala macam untuk masa depan. Dan memang resiko. Kalau dia udah ditahu banyak uang, pasti banyak menagih utang, minjam, keluarganya segala macam. Seperti yang terjadi. Tapi singkat cerita, dari 1,4 miliar itu, uang 1,3-nya di mana? Ada di yayasan Novi. Ngapain lagi kita berdebat? Penggunaan uang kan kasihan dia, kecuali uang masih dia, misalnya Farhat tahan, nggak boleh di dia. Boleh, Farhat nih licik ya, memanfaatkan uang itu. Ini uang di mereka, jadi saya ini berantem Siapa? melawan orang yang menguasai uang gitu. Mas Agus, sekarang beda lagi jawabannya pas ditanya sama Uya-Kuya. Katanya meskipun uangnya udah dibagi-bagi, tapi uangnya tuh nggak pernah dipakai sedikit pun. Jadi ini tuh yang benernya tuh yang mana? Terus uangnya kalau misalkan udah dibagi-bagi tapi nggak dipakai, ya udah tinggal kumpulin lagi aja. Atau banyak juga kan yang udah minta kayak donatur supaya dibalikin. Jadi udah balikin aja, kalau misalkan uangnya nggak dipakai, udah balikin aja gitu. Nggak usah ribet, udah selesai gitu. Jadi Mas Agus nggak perlu uang donasi kan? Kalau misalkan nggak dipakai, ya udah kan ada BPJS ini. Udah selesai. Jangan kayak ngasih panggung terus sama orang gitu. Udahlah, selesai gitu. Udah makin runyam, nanti bakal ngerugiin diri sendiri loh. Guys, kalian udah nonton belum sih podcast yang ini? Aduh, kalau dilihat dari podcast ini ya, gue secara pribadi tuh kasian banget, tau gak sih? Kasian banget gitu sama si Agusnya. Tapi sebenarnya kan masalahnya berkali-kali loh gue bilang, Agus, itu masalah yang simple gitu kan. Kenapa sih lu tinggal lanjutin berobat doang dengan diurus sama yayasan? Lu jangan deh dengerin tuh. Aduh, gue bingung dah gimana ngomongnya sama lu ya, Gus ya. Kayaknya lu udah nggak bisa berpikir dengan akal sehat ya, Gus ya. Mendingan udah deh ya, lo kan buang-buang waktu dengan begini yang ujung-ujungnya lo nggak bakalan sembuh ya kan, yang ada lo depresi, penyakit lo tambah parah ya. Gus, lo kan nggak bisa lihat nih, tapi kan lo bisa denger ya kan. Mudah-mudahan aja ini nyampe ke lo ya, Gus ya. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Elmi ungkap kondisi terbaru Agus usai tantang dan laporkan Novi Pratiwi. Maunya damai biar tenang. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Setelah dibantu, kemudian depresi karena dibully karena uangnya ternyata tidak bisa buat berobat. Itulah tadi sifat wujud dari manusia serakah. Gue bilang serakah kenapa? Karena manusia yang tidak bisa memanfaatkan momen dan tidak menjalankan amanahnya adalah manusia serakah. Kalau aku bilang dia sudah melakukan ini, otomatis orang nih ya, kalau sudah diberikan wewenang atas apa yang sudah diberikan Novi ya, istilahnya N sudah memberikan uang ini kepada beliau, kemudian kan balik lagi, kalau N kan berdasarkan prinsip percaya bahwa orang ini bisa menjalankan tugasnya atau amanahnya, balik lagi orang ini tidak bisa menjalankan tugasnya, ya terima resiko dong.
Itu adalah sanksi sosial bagi mereka-mereka orang yang serakah ataupun tamak. Tidak peduli apapun alasannya, itu menandakan dia bukan manusia bijaksana. Dan Coba itu tidak membenarkan gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian. Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta? Tapi kalian yang memberikan sama saya. Saya mohon sama kalian. Kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga. Jadi apapun yang terjadi, gitu kan. Setiap yang kita sumbangkan, setiap yang kita sedekahkan sama orang, ya setidaknya itu kan ladang pahala sama kalian gitu. adu domba di sini maksudnya siapa, Mas Agus? Yang adu domba maksudnya siapa? Ya netizen, ya orang-orang yang nggak ngerti lah dengan keadaan kita di sini gitu. Orang-orang yang cuma tahu, sekedar tahu, cuma dengar dari satu pihak, langsung dihujat begitu besar sampai ini melebar kemana-mana, seakan-akan kita itu materialis dengan uang. Lagi tuh walaupun itu komenan dari netizen, Mbak Novi. Iya, saya paham, saya mengerti. Agus selalu berterima kasih sama orang. Mbak Novi memang orang baik. Kenapa Mbak Novi hancurkan kebaikan Mbak Novi itu dengan berstatement seperti itu ke keluarga Agus semua? Coba Mbak Novi bayangin nih, Mbak Novi jadi Agus sakit. Mbak Novi jadi Agus sakit nih. Agus jadi Mbak Novi deh, gitu. Terus dibuat kayak gitu. Gimana perasaan Mbak Novi ke Agus gitu? Gimana? Sampai Agus depresi loh Mbak Novi terakhir. Istri Agus ngajakin Agus bunuh diri. Netizen gak berhenti komenin Agus seperti itu, ya Allah, ya Rabbi. Ya udah ya, udah. Makanya Mbak Novi Agus bilang kejamnya seperti itu. Iya, oke Agus. Agus bukan Saya orang ini yang jarang berterima ya. kasih. Sabar Agus. Ini saya jarang ya. Ketika saya ribut. Ngeri kali ya munculnya si FA ini mengalah-ngalahkan mama-mama komplek yang suka julid gitu. Gini ya, aku bilang secara logika aja kita berpikir, awak ini nggak punya pendidikan tinggi-tinggi kali, cuman S3, SD, SMP, SMA, ya kan? Kalau memang Teh Novi itu punya niat dari awal, dia pasti menggunakan nomor rekening pribadi atau nomor rekening yayasan. Nah, kenapa dia langsung menyerahkan donasi itu kepada si Agus? Langsung tertransfer ke nomor rekeningnya si Agus. Karena dia mempercayai itu. Kalau memang dia ada niat terselubung, seharusnya jangan menghasilkan langsung ke nomor rekeningnya si Agus dong. Kalau lagi kita berpikir gitu loh. Jadi, kalau sampai kalian mengatakan niat terselubung, ya, pemakan donasi, menguasai donasi, lah, kan dari awal juga Teh Novi tidak menggunakan nomor rekening pribadinya, tapi menggunakan nomor rekening penerima donasi. Makanya Teh Novi nggak tahu donasi itu udah berapa. Orang menyumbang ke si Agus gara-gara keadaan si Agus. Betul, Bapak betul kali, ya. Hanya karena si Agus minta tolong sama si Teh Novi, ya, di podcast juga, agar orang-orang menyumbang. Karena si Agus masih pengen melihat. Kalau bukan gara-gara pengen pengobatan, mungkin orang-orang nggak bakal mau menyumbang. Kalau hanya ingin membayar utang, pengen belanja di toko oren, toko ijo, ya, top up GoPay, orang nggak bakal menyumbang. Ingat Pak, orang-orang menyumbang nggak semua orang-orang yang berlebihan, tapi karena simpati, rasa kasihan, kemanusiaan. Lah lantas kenapa si Agus menyalahgunakan? Itu yang jadi permasalahan. Dan ini juga sebenarnya bisa berakhir dengan baik-baik, dengan cara si Novi itu mengkontrol keuangan. Tapi si Agusnya yang malah bikin ribet. Langsung bersinar penglihatan dia walaupun belum OP. Gara-gara apa? Gara-gara udah tahu uangnya sebanyak itu. Itu kemarok, ya kan? Tamak. Ikhlas saja kalau menyumbang. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Boy, ini bukan persoalan ikhlas tidak ikhlas, ini bicara tentang moralitas, paham nggak? Ya, bicara tentang moralitas. Coba kalian, seandainya kalian ya ngasih pengemis di pinggir jalan, tiba-tiba ternyata pengemis itu lebih kaya daripada hidupmu, gimana? Iya kan? Terus gini, udahlah uang itu udah ada di Agus, sudah ikhlas aja, diterima aja, biarkan. Ngapain si Novi ikut-ikut?
lagi, Novi itu yang menggalang dana. Dia mempertaruhkan integritasnya, dia mempertaruhkan namanya, dia menjual namanya sehingga orang-orang memberi kepada Agus. Ya, kalau kemudian itu tidak sesuai dengan penggunaannya, yuk siapa namanya yang rusak? Ya, dia punya yayasan selama ini, dia menghidupi ya anak-anak, dia membantu orang-orang ODGJ. Ya, kalau kemudian integritas dan namanya rusak, tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, siapa yang rugi? Ya, sebenarnya sederhana, sudahlah Agus, fokus berobat. Fokus dengan kesehatanmu, berobatlah. Saya yakin, aku yakin Novi akan tetap menyalurkan uang itu dan yayasan akan tetap menyalurkan uang itu kepadamu kalau itu fokus untuk kesehatanmu. Kalau kemudian Novi tidak memberikan, ya nanti Novi yang kena, ya. Loh, fokus, jangan kemana-mana. Jangan mau diprovokator, jangan kemana, fokus kesehatanmu. Saya yakin uang itu akan menjadi hakmu kalau itu fokus. Dan satu lagi, ini kan kemana-mana ini Mbak Novi. Ada yang bilang kamu sebagai pengguna narkoboy. Ya yuk, buktikan kamu bukan pengguna, laporkan itu. Itu jelas, itu masuk unsur dalam undang-undang ITE ya. Ya, itu hoax, itu fitnah, masuk dalam undang-undang ITE. Laporkan. Ya, biar kapok. Ya. Orang kok ya adu domba sana sini. Udah damai kan kemarin, udah selesai. Ayolah, fokuslah. Ya, fokus pada kesehatan Agus. Aku yakin uang itu akan untukmu kalau itu memang untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya, di mana masyarakat memang mengharapkan itu untuk kesehatan. Ya. Kisruh donasi 1,5 M antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim belum menemukan titik terang. Setelah melaporkan Novi, Agus kini depresi dan minta damai saja. Hal ini diungkap oleh Elmi, istri dari Agus, yang mengaku bahwa kondisi Agus kian menurun. Ia menjelaskan bahwa kondisi Agus kini tidak stabil dan sering mengalami demam. Elmi juga mengakui bahwa tekanan sosial akibat tuduhan penyalahgunaan donasi membuat Agus semakin terpuruk secara mental. Kondisi ini membuat Elmi lebih memilih untuk fokus pada pemulihan Agus dan mengesampingkan berbagai komentar negatif yang terus berdatangan. Terkait proses pengobatan, Elmi menyebut Agus ingin berdamai agar dapat menjalani perawatan dengan tenang. Harapan ini ditujukan agar tekanan yang dihadapinya berkurang, sehingga proses penyembuhan luka bakar akibat siraman air keras dapat berjalan optimal. Di sisi lain, Agus menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan dana donasi yang telah dikumpulkan oleh Pratiwi Novianti. Diberitakan sebelumnya, Farhad Abbas, kuasa hukum Agus, mengatakan bahwa kliennya ingin bunuh diri. Ia meminta kepada semua pihak untuk jangan membuli Agus, karena bulian dan ancaman itu membuat mental Agus ingin bunuh diri. Farhad mempertanyakan anggaran dasar tentang yayasan dari Novi, yayasan penyalur donasi untuk Agus. Farhad Abbas juga membacakan WhatsApp dari sosok NT ke Agus yang menanyakan mutasi rekening uang donasi. Sementara itu, dikutip dari Tribun Medan, beredar video Agus berguling di lantai karena depresi. Dalam video itu, Agus berteriak ingin mengakhiri hidupnya karena tak kuat dengan hujatan netizen. Sebelumnya, Agus korban penyiraman air keras viral karena diduga menyalahgunakan uang hasil donasi. Hal ini viral setelah Pratiwi Novianti, pemilik yayasan yang menyalurkan donasi ke Agus, bercerita ke media sosial. Novi mengaku kecewa karena uang hasil donasi disalahgunakan. Sedangkan Farhad Abbas siap membela Agus Salim soal uang donasi yang disebut disalahgunakan hingga dipindah ke Yayasan Pratiwi. Farhad Abbas mengatakan jika uang 1,3 M hasil donasi pun sudah dipindah ke rekening yayasan milik Novi.